Bawa aja, Bu. Bawa aja nggak mau minumnya, Bu. Bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Yang duduk dulu. Tinggal di mana? Cikarang Pak Haji. Kesini sama siapa? Sendiri. Oh iya, di rumah tinggal sama siapa saja? Anak sama cucu. Anak sama cucu? Iya. Semua anaknya berapa? Satu. Umur berapa? 32. Anak sendiri kok. Anak ibu laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Oke, udah berkeluarga? Sudah. Satu rumah sama ibu? Iya. Ibu cerai mati, cerai hidup? Cerai. Kok tahu? Hah? Kok tahu Pak? Cerai hidup Pak Haji. Cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Jadi usia ibu berapa sekarang? 74 berarti 52. 52. Masih muda banget. Terus sehari-harinya jadi apa kegiatannya? Kalau untuk sekarang sih di rumah aja sih Pak Haji. Sebelumnya? Sebelumnya sih ada kayak jualan kayak gitu. Cuman semenjak hari raya itu sampai sekarang belum ada kegiatan. Nah, Belum ada jualan lagi. nah sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Banyak Pak Haji. Apa? Kepengen punya rumah satu lagi. Punya Buat rumah anak. satu lagi. Iya. Yang sekarang, rumah sekarang Ada. ada. Iya. Buat siapa punya rumah satu lagi? Buat anak. Buat anak. Emang anak suaminya apa kegiatannya? Kerja Pak Haji. Di Alfa. Alfa. Iya. Nah, putri ibu kerja apa? Rumah tangga biasa. Oke, pengen punya rumah buat anak. Terus apa lagi hajatnya? Boleh buka buku Pak Haji? Buka buku. Ditulis soalnya hajatnya. Mana? Mana? Kalau nggak ditulis suka lupa. Iya, biasa. Lahiran 74 agak bloon-bloon. Tadi apa ya Pak Haji ya tanyanya? Ibu maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya kepengen kan sering lihat Pak Haji itu di YouTube katanya. Iya. Bisa kaya raya tajir melintir. Kalau untuk usia 50 ke atas itu nggak usah Kerja. Iya. Duit datang sendiri. Iya begitu. Mau? Mau. Ya udah, dari kertas mana? Coba lihat. Dari sifat 18 yang mana yang dominan di ibu? Ngomel jengkel sih Pak Haji. Satu apa? Jengkel. Jengkel. Sering Dua? ngomel sama anak. Ngomel. Dua. Iya. Tiga. Mikir. Empat. Sedih, suka sedih. Lima. Bawel aja sih itu. Enam. Gelisah. Tujuh. Was-was sama gelisah sama ya? Ya. Ya itu. 8. Kayaknya enggak yang dominan itu. Nggak ada. Nah, Bu, jangankan 18, 8 aja nggak boleh. Jangankan 8, 1 pun nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Jadi di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu namanya hati. Kalau kita itu rusak, satu aja sifat jelek tuh, sifat penyakit hatinya, rusak semua. Jadi hidupnya standar. Nah janganlah. Nah jadi ibu nggak boleh tuh yang 18, yang berapa tadi? Yang 8 nggak boleh. Gimana caranya Pak Haji ngelawannya biar nggak ada penyakit hati? Ya ibu mesti ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah itu sudah ada yang dipraktekin Pak Haji. Ya. Cuman memang belum rutin. Harus Ya. 999 kali, sehari 27 kali. Yang mandi pandan Pak Haji. Oh bukan yang ngucap alhamdulillah, Oh, ya, alhamdulillah. Ya itu dipraktekin buat gugurin itu. Terus bangun jam 00 wajib. Ya. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Ya. Sholat tahajud wajib. Baca Quran 12 juz wajib. Nah itu belum. Baru berapa juz?
Kadang cuman 2 juz. Nggak apa-apa ditambahin. Plus sholat tobat, 18 kali sholat tobat dari maghrib sampai isya wajib. Sama yang tadi ibu dominan tuh. Iya. Misalkan 5 kali 10, 50 dari maghrib, dari bangun tidur sampai mau tidur. Udah cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin. Ada lagi? Enggak, ini Pak Haji, selama ini kan saya kan sering kayak bikin kue-kue kayak gitu. Sementara kan masih kayak apa, dibantu sama anak yang ngelilingin. Nah, maunya saya itu kepengen saya bikin apa kayak kue sendiri itu, bisa orang itu datang ke rumah sendiri gitu. Bu, Jadi nanti kalau ibu udah praktekin ilmu RDA kan cair 10 miliar dari Allah. Ibu nanti beli toko sendiri, bikin sendiri, punya toko. Ngapain orang datang? Toko, Bu, toko. Di mana? Ya di Melawai, di Jakarta Selatan. Tempatnya makanan-makanan enak semua. Pandor. ya, Tahu Pandor? iya, pernah dengar di YouTube-nya Pak Haji. Iya, jadi ada restoran namanya Pandor. Di situ saya suka makan nastarnya. Saya suka makan kastangelnya. Enak banget di Pandor. Nanti ibu punya kayak Pandor. Di mana? Di Jakarta Selatan dekat PT IKA. Iya. Gitu, atau toko kue Nyonya Lim. Wah, tuh enak banget tuh, Nyonya Lim. Nah, ibu nanti begitu. Tapi gimana Pak Haji? Ya mesti cair dulu 10 miliar beli tanah. Iya. Atau beli ruko yang udah ada, ibu isi. Dari mana Pak Haji duitnya? Ya dari Allah, jangan bilang dari mana. Caranya itu tadi yang saya ajarin. Iya, itu kadang-kadang terbesit, dari mana ya uang Dari Allah, masa Allah dilupain. Masa Allah dilupain? Dari mana? Dari nggak boleh. Makanya orang yang suka ngomong dari mana, hidupnya sengsara sampai hari ini. Nggak punya rumah. Kok gitu Pak Haji? Pisah sama suaminya, kan sayang. Emang ada Pak Haji? Ada tamu RDA orang Bogor. Nikah sama suami yang pertama, dia pasti nonton. Nikah sama suami yang pertama, bayi, anaknya perempuan, cerai. Kawin lagi sama laki-laki yang kedua. Mewah di hotel. Cerai lagi. Nikah lagi sama yang ketiga, langgeng nih sekarang. Kenapa? Dia suka ngomong, dari mana ya Pak? Nggak boleh ngomong begitu. Iya. Dari Allah. Tuh, Iya. kasihan. Yang jadi korban siapa? Anaknya perempuan. Sampai sekarang belum nikah anaknya, perempuan. Kenapa? Karena mamahnya egois. Selalu bilang, dari mana Pak? Loh, nggak boleh ngomong dari begitu. Dari Allah. Kebetulan dia pasien RDAY, suaminya pasien RDAY. Nah, suaminya deket bener sama kita. Maka saya bilang, kasih tahu dah, bini lo tuh bawa hoki banyak. Akhirnya sampai sekarang dia nggak punya rumah. 6 bersaudara, 5-5-nya punya anak, punya rumah, dia doang yang nggak punya rumah. Sian kan? Jadi mesti yakin, pasti, Iya, pasti, gitu. Apalagi? Itu cara ngilangin kayak was-was kayak gitu itu gimana ya Pak Haji? Alhamdulillah, ngucap alhamdulillah Itu aku sering banget. 999 Selama kali. ini kan ada kayak apa sakit lambung. Nah, jadi kalau kayak lambung udah perih kayak gitu, nah ini kan sakit banget nih. Oh, gampang, copot celana dalam ibu, taruh dikalungin di leher, nanti sembuh. Sakit lambung. Iya, copot celana dalam ibu, taruh di kepala, nanti nggak migrain. Obatnya itu. Oh, ini pundak Pak Haji. Iya, nanti dikalungin pakai celana dalam ibu yang bekas pakai, nanti sembuh. Oh, iya. Terus apa lagi? Oh iya, kalau kayak anak gitu lagi panas atau mungkin batuk kayak gitu. Kemarin kan sebetulnya mau kesini itu udah bulan kemarin. Cuma halangannya anak terus itu. Jadi Iya. anak sibuk terus. Kayak kemarin habis masuk rumah sakit itu panas. Kalungin celana dalamnya ibu di lehernya dia. Cucu. Kalungin celana dalam neneknya di cucunya. Oh, bukan mamahnya. Kalau mau mamahnya, kalau nggak mau neneknya. Oh. Manjur. Panas. Kalau batuk. Batuk juga gitu. Celana dalam neneknya kalungin di cucunya.
sangat dalam. Batuk itu sebenarnya penyakitnya PKD, Bu, penyakit kurang duit. Anak kecil Pak Haji. Ya. Masih sekolah anaknya. Pokoknya anak kecil, dewasa kalau batuk biasanya penyakit kurang duit. Oh gitu. Ya, kalau duitnya nggak ada dia batuk terus, nggak sembuh-sembuh. Ini Pak Haji. Bukan kurang antibiotik, kurang saldo. Iya, iya. Terus apa lagi? Itu mau tanya Pak Haji, nggak tahu ini mitos atau enggak ya. Kalau depan rumah itu ada kayak pohon sawo atau nanam apa itu, pohon jeruk purut itu katanya nggak bagus, apa gimana itu Pak Haji? Ya kalau ibu yakin nggak bagus ya nggak bagus. Tapi kalau ibu yakin ini mah mitos, enggak. Tergantung ibunya. Oh iya iya iya. Nggak boleh nanam pohon pepaya di depan rumah. Iya. Karena kalau kita nanam pepaya di depan rumah nanti dipantau sama orang kehidupan kita. Kalau kita yakin benar, tapi kalau kita nggak yakin ya enggak. Tergantung ibunya. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Bebas. Iya. Terus apa lagi? Terus kalau yang mandi itu Pak Haji apa itu daun pandan. Nah itu berapa hari ya daun pandan? Kalau aku kan pakai itu shower, jadi pernah dengar Pak Haji itu di tali di apa itu di showernya 9 itu. lembar. Iya 9 lembar itu boleh sampai berapa hari itu? Sekali aja pakai buang apa boleh beberapa kali pakai? Terus? Nah, kalau kita punya hajat, apakah waktu mandi daun pandan itu diucapin hajatnya apa bagaimana itu Pak Haji? Pas bentar. Mandi pandannya pandan 9 lembar, Bu. Iya. Terus? Nah, itu bisa dipakai berapa kali maksudnya? Kalau udah Pandannya. dipakai simpan lagi di kulkas, Bu. Sampai berapa kali minimal? Sampai warnanya coklat. Oh, baru diganti. Ya, nanti udah coklat baru diganti. Kalau belum coklat pakai lagi. Iya. Kalau di coklat nggak bisa diganti, nggak Kalau bisa. untuk ini Pak, apa supaya anak itu pintar nurut? Oh, dicolek alat kelamin ibu, taruh di jidatnya dia, pinter. Cucu Pak Haji. Colek alat kelamin ibu, taruh di cucu. Oh, nggak apa-apa. Colek, iya. Oh. Pinter. Kalau pengen blow on. Jangan. Oh ya Mbak, gimana? Bebas. Iya. Ranking. Iya. Prestasi. Iya, Pak. Jenius. Alat kelamin. Iya. Bebas, alat kelamin neneknya boleh, alat kelamin mamahnya boleh. Iya. Kalau mamahnya nggak percaya, pakai punya neneknya. Karena ini kan ilmu zaman dulu, kearifan lokal. Iya. Orang dulu, Bu, anaknya 15 anak. Semua anaknya jadi menteri. Anaknya jadi dirjen, jadi gubernur. Iya. Jadi kapolda, jadi pangdam. Nggak ada yang istilahnya makannya bergizi. Orang anaknya 15, apa yang dilakukan sama ibu anak 15? Colek alat kelaminnya, taruh. Dan anaknya berhasil semua. Nggak punya pembantu, nggak punya suster. Kalau sekarang kan enggak. Anak 1, suster 1. Anak 2, suster 2. Iya. Tapi blow on juga tuh. Adalah kursus ini. Zaman dulu nggak ada kursus, Bu. Kursus dari mana? Ya itu pakai itu. Iya. Pak Haji, kalau Pak Haji, menurut Pak Haji, saya ini maksudnya ada kayak semacam dulu kan memang jujur pernah ke orang, Nggak dengar, mic-nya mana? pernah ke orang pintar. Jadi takutnya ini badan ini apa kayak apa ya? Ibu praktekin pakai ilmu cebokan. Nah itu Ibu minum alat kelamin ibu gatel gak? Iya, iya. Sampai 9 hari yang ke-9. Pernah Pak Haji, cuman sempat kayak mimpi kayak takut kayak gimana, itu memang seperti itu aman apa Ya itu gimana? berarti ada yang ada di badan ibu ada isinya. Dia nakut-nakutin, lawan, minum lagi. Iya. Berarti dia nakut-nakutin, berarti ada di badan ibu. Sempet 3 hari itu kayak gitu. Jadi karena belum ketemu Pak Haji, saya juga udah berhenti dulu, takutnya nanti gimana atau Oh nggak gimana apa-apa, gitu. terusin. Itu berarti di badan ibu ada isinya. Dia nakut-nakutin supaya ibu nggak melakukan ini.
Lawan. Kalau enggak nanti ibu nggak bakal nambah-nambah asetnya. Iya. Kalau orang punya jin, di badannya ada jin, di badannya ada hodam, asetnya nggak nambah. Yang ada asetnya turun. Banyak nggak Pak Haji? Wah, ibu coba lihat. Orang terkaya di Indonesia kan ada tuh di Jawa Tengah. Bapaknya kaya raya, anaknya utangnya banyak. Bahkan anaknya di penjara bisa. Padahal yang punya usaha bapaknya. Kok gitu? Ya kan ada kayak gituan. Nah, dikeluarin dah, gampang kok. Oh, berarti kalau mimpi kayak gitu ya udah dilanjutin Lanjutin aja. Itu berarti dia nggak mau diganggu. Oh iya, sempet takut tuh. Jadi kayak depan rumah itu kayak gimana, kayak yang masuk, kayak yang marah-marah gimana. Iya. Dia nakutin, emang seperti itu supaya kita nggak melakukan ritual ini. Lawan, Bu. Tapi Banyak sekarang nih, Bu. Bapaknya kaya raya, jatuh ke anaknya kelilit utang. Jadi bapaknya kaya raya, tajir melintir. Ini belum turun ke cucunya loh, baru turun ke anaknya, udah kelilit utang. Nah, dibersihin aja pakai itu. Banyak kan pengusaha-pengusaha sekarang, bapaknya kaya raya, anaknya kelilit utang. Ini yang lebih parah lagi. Bapaknya kaya raya, di bapaknya aja sekarang udah kelilit utang. Oh, berarti kalau kerasa perih atau apa gitu ya udah Lanjut. lanjut sama kalungin Ke selama. dalam di leher. Oh iya iya. Iya itu sering banget terutama di sini Pak Haji. Bisa, kan belum dipraktekin. Iya. Umur ibu berapa? Udah 50 lebih sih. Udah Lahiran tua, tahun? Pak Haji. 74. Berarti 52. Iya, 52. Nah, selama 52 hari paling lama Dikalungin itu. kalungin, ya. Kalau baru 4 hari sembuh, alhamdulillah. Baru 10 hari itu sembuh. sempat ketakutan itu Pak Haji udah. Apa? Yang sempat ketakutan yang baru 3 hari itu kok. Oh ya nggak kayak- apa-apa. Iya, Dia kan udah takut ketemu gitu. sekarang. Iya, makanya itu waktu aku lihat YouTube itu malamnya itu mimpi salaman sama Pak Haji gitu. Ya. Makanya, ayo udahlah Bismillah. Cuman kok ada halangan terus itu kemarin mau ke sini itu kepala sakit banget itu Pak Haji. Lawan, Iya, aduh berangkat apa enggak Lawan. Alhamdulillah ini tadi. lawan. Iya, sampai sini. Harus dilawan. Kalau nggak dilawan kita yang kalah. Yang ada kita nggak nambah-nambah aset. Iya. Yang ada kita ekonomi begini-gini aja. Lawan. Nah, gitu. Berarti ini dari saya minta ke orang pinter itu. Iya, kan buktinya dia nggak mau tuh di ritual, ditakut-takutin ibu biar ibu berhenti. Iya, Seneng 3 di hari dia, itu berhenti, rugi ya. di kita. Kerjain, lawan, bisa. Bisa. Apalagi? Ya itu untuk ini anak. Nah anak itu kan ada kayak gatel gitu ya. Udah ke dokter itu nggak sembuh itu Pak. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum anak itu, nanti sembuh. Mantu Bu, Pak Haji. Anak mantu. Cebok alat kelamin ibu kasih anak mantu. Oh iya iya. Alat kelamin ibu manjur banget. Kenapa? Karena masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Makanya ibu dilarang duduk di lantai Iya. bawah, harus duduknya di atas bangku. Kalau duduknya di karpet, perak. Ada lagi? Nggak, pertama ya saya lihat YouTube ini apaan sih? 1, 2, 3 kali loh. Kenapa kok jadi kepengen ke RDA? Apa Bu yang bikin ibu kepengen ke RDAY? Ya, Karena itu. lucu atau karena apa atau karena apa? Pertama itu, apaan sih Pak Haji ini? Pak Haji kok ngomongnya gitu? Cuman lama-lama kok, ini juga ya masuk akal juga. Memang dulu pernah sama Mbah itu waktu sakit mata memang dipipisin kayak gitu Pak Haji. Iya. Ya, langsung sembuh itu. Oh iya bener ilmu. Jadi yang dipakai ilmu Pak Haji. itu Zaman dulu kita dulu, kecil iya, Bu, betul. zaman dulu kita kecil. Kalau kita lari-lari, jedotan, benjol, kan diuyek pakai rambut mama kita, Iya betul. nggak benjol. Iya. Itu ngalamin sih. Iya, ini kan ilmu kearifan lokal, bukan diuyek pakai rambut tahayul. Diuyek pakai rambut aliran sesat. Enggak lah, ini kan biar nggak benjol. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu, karena zaman dulu kan belum ada trombopop. Belum ada. Trombopop belum ada. Yang ada cuma apa? Ilmu rambut mama kita. Zaman dulu kalau kita makan kekenyangan pakai centong, cetuk buat Iya. si A, ini buat si B, ini buat si C.
Tapi alhamdulillah tuh tanpa kita ke dokter udah sehat karena dicentongin. Itu namanya ilmu zaman kearifan lokal. Nah, nanti ibu juga begitu. Jadi cebok alat kelamin ibu kasih buat masak nasi buat anak mantu. Nah, ini anak juga sering lihat Pak Haji. Apa? Nanti sangkanya nanti dia ada curiga gimana pas jijik atau gimana itu. Kan ibu cebok buat masak nasi dia nggak tahu. Buat bikin bakwan. Oh iya. Cebok alat kelamin ibu, airnya buat bikin bakwan. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat bikin cincau. Jorok. Enggak dong. PDAM lebih jorok lagi. Air apa PDAM? Air kali kan dikasih kaporit. Ini kan nggak pakai kaporit. Air cebokan alat kelamin ibu buat bikin susu, buat bikin kopi. Tanpa sepengetahuan anak, Bu. Iya. Anak kan belum tahu, udah biarin ibu aja dulu ngerjain. Iya. Nanti kan anak suka bilang, mama, AA misalkan. Dia kalau manggil suaminya apa? Iya, kok tahu? Hah? Iya, Iya. AA. Kalau ini II. Kalau dia manggilnya Iya. Iya, emang manggilnya ya. AA kok sekarang baik ya, mah? Kok royal ya, mah? Aku belum minta duit aja, AA udah kasih duit, mah. Oh iya, nggak. Nah, pelan-pelan kita kasih tahu gak? Mama kasih air cebokan biar AA-nya royal sama kamu. Biar AA-nya royal sama kamu. Biar AA-nya royal sama kamu. Iya. Alhamdulillah AA royal gitu. Nah, itu Pak Haji mau tanya, ini saya kan semenjak pindah ke rumah yang sekarang, mulai pindah sampai sekarang itu ya, itu keluarga itu sakitnya itu gantian terus Pak Haji. Dulu kan saya di Surabaya. Cebok dong, alat kelamin ibu cebok buat ngepel. Nanti bakterinya keluar, nggak akan sakit-sakitan anak, cucu, mantu, enggak. Cebok, Ya, air cebokannya buat dipel, itu, Iya. buat ngepel lantai. Iya. Oh iya. Buat nyiram, buat sebor. Bisa? Bisa. Apalagi? Nggak mau tanya, sebetulnya di badan ini gimana menurut Pak Haji? Kan belum keluar tuh. Oh masih. Keluarin dulu dong sampai gatal alat kelamin ibu. Ibu minum air cebokan sampai badan ibu gatal. Kalau nggak gatal belum keluar dong. Iya, sempat ketakutan soalnya aduh ini mau tanya ke Pak Haji juga belum pernah ketemu. Nanti aja udah kalau udah ketemu aku bilang gitu. Keluarin, yang bisa ngeluarin ibu doang. Tapi aman ya Pak Haji ya, maksudnya nggak Aman, cuman ekonominya aja minus. Iya. Nggak bakal punya duit ibu, saldonya Iya. nggak bakal punya saldonya di atas 1 miliar, nggak selama hari mungkin. raya memang belum ada ini sih, belum ada Kalau kegiatan saldo 10 juta, penjualan. buat 20 juta ada, tapi buat apa? Iya. Kan kita lagi butuh 1 M. Iya, Bisa? bisa. Praktekin? Iya. Ajarin ilmu centong. Cair 10 miliar tiap bulan. Ya ini Bu, nanti kasih uang bibit Pak Haji ini untuk dipakai manggil teman-temannya dia. Pak Haji boleh tanya satu lagi? Iya. Nanti kan Pak Haji kan sering bilang di YouTube. Mana mic-nya? Pak Haji kan sering bilang di YouTube tuh, jadi harus sering-sering ngecas ke RDAY. Iya. Nah, itu maksudnya ngecas itu hanya datang aja. Datang, Heeh. ijab sama Allah, hajatnya diaminin sama anak yatim. Maksudnya sedekah gitu. Iya. Heeh. Datang ijab sama anak yatim. Nanti ibu ngijab nih di masjid habis asar. Habis asar. Habis asar. Cair 10 miliar ntar anak yatim, amin. Oh. Ibaratnya doanya pesawat, Iya. amin anak yatim roket. Cair 10 miliar, amin. Oh, berarti habis Cair ini 10 miliar, habis amin. asar ke Kesini, nanti ibu habis dari saya ke masjid ijab. Oh iya. Seminggu sekali aja, siap Kamis malam Jumat, seminggu sekali. Syukur-syukur bisa seminggu 2 kali ngecas. Nanti kalau ibu udah kencang kayak Pak Roni udah nggak pernah datang lagi ke RDAY, ya betul? Betul. Roni udah nggak pernah datang lagi, karena apa? Kan dia udah 600 juta per hari. Nggak pernah dia datang. Dia lagi nonton sekarang. Dia hanya sedekah subuh aja.
sedekah subuhnya ke RDAY tiap hari 2 juta. Sedekah subuhnya itu kita masukin celengan dulu atau Ya. langsung transfer atau gimana tuh Pak Haji? Langsung transfer. Minimal Bebas, mau 100.000 boleh. atau mungkin diambil 1 bulan nanti kalau Boleh. ada berapa? Boleh. Berarti kita setiap habis sholat subuh Iya. dicelengin. Iya. Kayak Mbak Lisa sama Abi udah nggak datang lagi ke RDAY, udah nggak mungkin datang lagi. Karena udah cair kan 200 miliar, udah cair 200 miliar. Apa yang dilakukan? Sedekah subuhnya ke RDAY. Tiap hari 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta tiap hari. Kayak Bu Tati yang kemarin datang, tinggalnya di Bekasi, omsetnya 600 juta. Dia udah nggak datang lagi, paling datang cuma berapa kali, tapi dia sedekah subuhnya tiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bu Tati. Ada lagi Bu Endang, sedekahnya 10 juta setiap hari. Bu Endang tinggalnya di Jati Sampurna, dia sedekah aja 10 juta setiap hari. Nah kalau ibu nggak sempat datang, ya ibu mesti datang ijab. Tapi kalau ibu nggak sempat, sedekah aja. Kan tiap hari kita ada di sini anak yatim kegiatannya. Doanya pesawat, aminnya yatim roket. Berarti kalau yang untuk apa itu sedekahnya itu terserah kita. Ya, sedekah subuh wajib minimal 100.000 dah, minimal 1 hari. 1 hari. Berarti enak Buat tolak kumpulin bala. aja ya. Hmm? Kumpulin aja nanti Iya. kalau udah banyak baru. Roni lah contoh. Ini nonton Roni pasti. Nggak pernah Roni. Tapi dia sedekah subuh tiap hari. Ada lagi Pak namanya Bu Sari, Pak Marican, mungkin lagi nonton juga. Dia nggak mungkin datang lagi ke RDAY karena jauh kan Pak Marican. Paling dia cuman komennya doang yang sering, komen aja. Tiada hidup tanpa komen, namanya Bu Sari. Ya Bu Sari ya. Ya, itu ahli santet dari Pak Marican. Iya, ada Bu Sari. Wajahnya seperti gadis usia 15 tahun, ya. Cantik, gubrak. Ajarin, Bos. Ya Bu, ini ada ganteng-ganteng. Oh, iya. Tapi ini nanti masuk di YouTube ya? Enggak. Enggak. Oh, aku rekam boleh Pak? Oh, ada di YouTube Ada. banyak. Ada Masuk, di YouTube. Ada. Ada kan saya ngajarin di YouTube. Ya. Jadi ada ganteng, ada cantik. Nah, Ibu panggil yang ganteng-ganteng boleh, yang Hah? cantik-cantik boleh. Nah, ini senyum gembira, maka kita diajari Pak Haji harus bergembira. Pokoknya gue buka HP pasti nggak Bu boleh Sari masuk. bersedih, harus selalu Gue senang. buka HP pasti Bu Sari masuk. Diawali dengan ucapan Nonton penuh Bu Sari. keyakinan. Ya, Bu Sari kita ya. yakin, Pak kita Marican. ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Ini garuknya Dia jual jamu Iya, kuat. jadi biar datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, dipanggil gantengnya atau cantiknya boleh Bu, manggil yang mana atau dikasih nama. Ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini. Rekeningnya disebutin nggak? Nah, Aku lihat boleh disebuti, boleh ya. Boleh. Ini kan percepat, kalau nggak ngapal kan. Undang, ajak datang ke sini kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini ya kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya bersama kawan-kawanmu ke sini. Diulang-ulang seperti itu, diulang-ulang dengan penuh keyakinan pasti Allah kabulkan. Ya. Harus cair Bu 10 miliar buat beli buat tempat lokasi usaha.
Ilmu kearifan lokal dipraktekin ya, seperti nenek kita dulu ya. Saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Bulan ini ya. Sip, terkabul. Nggak apa-apa, namanya juga alat laminnya pulen begitu. Kalau nggak pulen nggak ribet. Iya bener lagi. Pulen bener kan? Iya, pulen banget alat lamin lu. Ya.